Ya, ketika kita pertama kali memulai PowerPoint, kita akan mendapati tampilan yang seperti ini, di mana pada bagian PowerPoint itu terdiri dari pada bagian area slide, dan ini adalah untuk tampilan jenis slide-nya. Nah, pada bagian sini kita bisa menambahkan dengan klik pada bagian New Slide. Nah, untuk tampilan slide-nya kita bisa atur pada bagian Layout. Nah, di sini kita bisa mengatur jenis-jenis tampilan layout dari masing-masing slide. Untuk mengatur ya dan menambahkan pada bagian area slide ini, kita bisa mengaturnya pada bagian area menu-menu yang sudah disediakan. Contoh untuk menu home ini tersedia dengan jenis ribbon seperti clipboard, slide, font, paragraph, drawing, bahkan untuk editing. Sedangkan pada bagian insert kita bisa menyisipkan bagian-bagian objek seperti save atau picture atau table dan lain sebagainya. Untuk pada bagian save kita juga bisa mendapatinya pada bagian home. Di bagian area ribbon drawing ini ada berbagai macam jenis save. Sedangkan jika kita ingin mengatur tampilan pada bagian langsung di bagian area slide, ini adalah area slide, kita bisa mengatur tampilan tema dari PowerPoint tersebut dengan themes yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Contoh pada bagian tampilan di sini misalnya kita pilih, tinggal kita klik, maka dia akan secara otomatis berubah tampilannya. Untuk menormalkannya, klik pada bagian sini, bisa kembali ke bagian default. Pada bagian area slide size, kita bisa mengatur bagian tampilan, ya, tampilan slide ini kita bisa custom. Contoh misalnya pada bagian custom slide size, untuk tampilan yang full HD biasanya jika Anda mengatur dengan tampilan inci, kita harus ngaturnya di bagian 20 inci dengan height-nya itu adalah 11.25. Nah, Full HD biasanya pengaturannya seperti ini yang saya lakukan. Sedangkan untuk format background ini adalah bagian pemformatan seperti warna, ya, satu warna, gradasi, gambar, pattern dan lain sebagainya. Kita bisa close lagi. Selanjutnya untuk transisi, kita bisa mengatur transisi antar slide. Ada banyak sekali yang disediakannya. Bahkan pada bagian animasi juga kita bisa mengatur aneka animasi objek ataupun pada bagian teks. Untuk memunculkannya, pastikan Anda klik dulu salah satu objek yang ada di bagian area slide. Selanjutnya, maka akan muncul aneka jenis animasinya. Ada 4 jenis animasi seperti entrance, emphasis, exit, dan motion pad. Pada bagian entrance, di sini biasanya kita lakukan penganimasian untuk memasukkan objek dari luar area slide ke bagian dalam. Sedangkan emphasis itu menganimasikan objek yang sudah ada di bagian area slide. Untuk mengeluarkan objek dari dalam area slide keluar pada bagian area slide, maka kita pilih pada bagian exit. Atau kita juga bisa menganimasikan objek sesuai dengan alur, maka kita pilih pada bagian motion pad. Ada banyak sekali animasi yang lain, bisa kita pilih pada bagian more. Misal kita mau menambahkan animasi yang lain di bagian jenis more entrance effect, maka kita tinggal pilih pada bagian sini. Kita akan mendapati lebih dari 20 jenis animasinya. Sama juga halnya dengan jenis animasi yang lain. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan sebagai tampilan slideshow pada bagian sini, dan juga kita akan menampilkannya pada bagian monitor 1, 2 ataupun nanti pada bagian menggunakan seperti presenter ya, seperti proyektor seperti itu. Nah, kita juga bisa menampilkannya dengan dari tampilan awal ataupun pada bagian current slide. Misalnya di bagian sini untuk slide yang kedua, maka kita klik pada bagian from current slide, maka ditampilkan mulai dari slide yang kedua. Ya, kita juga bisa mengatur pada bagian review untuk cek spelling ataupun comment, atau juga pada bagian view kita bisa mengatur. Di sini ada tampilan normalnya. Outline view biasanya pada bagian catatan. Slide sorter kita bisa mengurutkan area slide 1, 2, 3 dan seterusnya. Notice pages biasanya ada catatan. Untuk memunculkan catatan biasanya ada pada bagian bawah, tinggal kita klik tahan geser. Ini ada notice yang bisa kita tambahkan ataupun bisa kita sembunyikan, klik seperti itu. Reading untuk tampilan baca dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa mengatur untuk tampilan slide master. Jadi kita bisa mengatur layout yang default yang kita custom sendiri pada bagian slide master. Ada lagi tampilan pada bagian menu file, di mana kita bisa mendapati pada bagian home. Di sini adalah untuk penambahan new slide yang baru. Di sini adalah area slide yang sudah kita buka. Ya, kita juga bisa menambahkan new. Di sini ada tampilan jenis slide yang bisa kita gunakan. Open untuk membuka file yang sudah kita gunakan. Pada bagian info untuk mengetahui jenis info file kita dan lain sebagainya. Contoh untuk save penggunaannya untuk menyimpan di bagian mana slide kita berada, ataupun pada bagian print untuk mencetak. Kita juga bisa membagikan, atau nanti kita juga bisa
mengekspor, menjadikan PowerPoint slide kita ini menjadi sebuah dokumen PDF, video, bahkan untuk animasi yang berformat GIF. Kita juga menyediakan ke dalam CD, Handout, Change File Tab untuk menjadikan dia sebuah gambar, ya, dan lain sebagainya. Tinggal kita gunakan pada bagian export. Oke, ini dia tampilan pada bagian PowerPoint yang biasanya akan kita gunakan ke depannya. Nah, jadi silahkan Anda perhatikan dulu masing-masing PowerPoint Anda, dan catatan saya, setiap PowerPoint di bagian versi itu akan berbeda untuk tampilannya. Nah, yang saya gunakan ini adalah seri Office 365. Nah, biasanya seri Office 365 dengan Office 2016 dan 2019 yang baru itu tampilannya tidak jauh berbeda. Namun jika Anda pengguna 2007 ataupun 2010 biasanya akan mendapati tampilan yang jauh berbeda dari tampilan yang saya gunakan saat ini. Oke, semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke aneka video tutorial yang lain.